bahwa darah makin hari makin dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kita harapkan juga pendonor nanti kita bertambah juga, karena tanpa pendonor kita pun tidak bisa apa-apa. Kelompok-kelompok masyarakat dulu banyak sekali, sekarang berkurang sekali. Harapan saya itu sehingga Kebumen menjadi pendonor darah yang surplus. Sekarang kan kita juga sering ngambil darah dari luar kota, sehingga harapan saya bisa kembali seperti dulu. Banjar, Wonosobo, Purworejo itu sering sekali. Sekarang kelihatannya kok tidak. Jangan takut untuk donor darah. Kebanyakan sekarang itu takut donor darah karena di masa pandemi seperti ini. PMI Kebumen sudah aman. Insya Allah selalu didisinfektan setiap hari. Dan setetes darah itu sangat bermanfaat untuk membantu nyawa pasien. Kebutuhan darah mengacunya pada laporan-laporan yang kami terima ya. Biasanya kami terima laporan itu permintaan-permintaan dari rumah sakit. Ini kalau dari kita mengacu pada tahun 2020, itu kebutuhan darahnya bisa menembus angka 26.000 sekian, seperti itu. Kalau untuk yang sampai 2021 ini, sampai bulan Mei sudah sekitar 12.000. Kalau ketersediaannya, kita mengacunya tetap pada tahun lalu karena sudah ada laporannya seperti itu. Kalau tahun lalu itu kita bisa menyediakan darah sebanyak 17.080. Nggih, otomatis itu kurang. Makanya kita butuh teman-teman semua untuk donor darah. Kalau itu kita makanya ada kegiatan-kegiatan. Kalau untuk cari rekrutnya kita dari dalam gedung sendiri ya, itu udah buka dari jam 7:30 sampai jam 9 pagi. Dan juga kita selalu setiap hari ada kegiatan istilahnya mobil unit, itu nanti kita putar ke desa-desa. Jadi di situ kita udah ada kelompok-kelompok donor darah di setiap desa seperti itu. Nah, untuk menutup kekurangannya, misal masih kurang seperti saat ini stoknya sedang krisis, itu kita dengan sistem donor pengganti. Untuk saat ini 2021, ini dari bulan Januari sampai bulan Mei ini sudah ada permintaan sebesar 7.233. Sedangkan permintaannya sudah 12.000. Kalau jumlah pendonornya itu untuk sukarela ya. Kalau pendonor sukarela di tahun 2021 ini kita sudah mendapatkan 5.266 pendonor sukarela. Tapi ini dengan catatan karena kan kalau pendonor sukarela itu per 2 bulan dia datang. Jadi 5.000 itu sudah ada yang ulangan. Kalau misal murni yang baru pertama kali, kita belum ada lebih lanjut perhitungannya. Sebetulnya begini, bahwa PMI itu adalah merupakan suatu lembaga di mana lembaga ini adalah berkompeten di bidang kemanusiaan, dan kita merupakan tangan panjang pemerintah untuk bidang kemanusiaan. Dan kalau kaitannya dengan pengelolaan darah, ini memang PMI masih merupakan salah satu tangan panjang pemerintah untuk pengelolaan darah, dan itu diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang kepalang merahan. Kondisi UDD, unit donor darah kita sudah cukup berkembang, cukup lumayan, bahwa kita mempunyai peralatan yang cukup memadai. Hanya karena mungkin kita akan perluas, jadi memang kondisi ruangannya sudah perlu pembenahan baru. Karena ternyata bahwa pendonor kita makin hari makin tambah. Dan kebutuhan darah di Kabupaten Kebumen itu juga cukup banyak, karena kita mempunyai 11 rumah sakit. Ke depan nanti kita akan mengembangkan
untuk PMI tingkat kecamatan akan kita kembangkan, dan di situ nanti kita sosialisasi tentang donor darah itu juga perlu kita tingkatkan terus. Sebetulnya hanya saat ini orang dulu mengetahuinya PMI itu darah, namun sebetulnya PMI itu pengelolaan darah hanya sebagian kecil daripada tugas dan fungsi-fungsi PMI. Jadi itu kita menurut dari buku P2D2S itu, jadi 10 kantong itu untuk memenuhi 1000 penduduk. Sedangkan di Kebumen sendiri penduduknya misalkan sekitar 1 juta. Jadi kita harus setiap tahun harus menyediakan minimal 10.000 kantong. Itu pun kalau misalkan satu orang butuhnya 1 darah, tapi kan kadang satu orang butuhnya 2 darah, 3 darah, dan sekian. Seperti itu. Ya, kalau syarat menjadi pendonor sendiri, pertama dari usia. Dari usia, yaitu usianya 17 sampai 60 tahun. Kemudian yang kedua dari berat badan minimal 45 kg. Kemudian akan ada pemeriksaan hemoglobin atau HB, yaitu 12,5 sampai 17 gram per desiliter, dan juga tensinya itu untuk sistoliknya 90 sampai 160, diastoliknya itu dari 60 sampai 100, seperti itu. Dan juga otomatis tidak ada penyakit penyerta seperti jantung, diabetes gitu. Dan untuk yang terbaru ini harus bebas vaksin 2 minggu setelah vaksin kedua. Insya Allah aman, karena PMI Kebumen sudah menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, untuk para pendonor sebelum masuk harus cuci tangan terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam posko itu ada pengecekan suhu, lalu baru kita memasuki ke ruang UDD PMI. Di depan kita sudah screening seperti apakah ada gejala batuk, pilek, demam, sesak nafas dalam 2 minggu terakhir, dan luar kota atau tidak. Jika itu sudah tidak memenuhi, seperti habis dari luar kota, misal dari Jogja 3 hari yang lalu, kita sudah tolak dari awal. Seperti itu. Dan ruangan dari PMI sendiri selalu didisinfektan secara rutin. Saya mulai donor darah umur 17 tahun, sekitar tahun awal 80-an. Kalau tidak salah, sudah 176 kali. Ya, penghargaan dari yang 5 kali, 10, 25, 50, 75, dan yang terakhir kemarin 100 dari Presiden. Tahun 2000, zamannya Pak SBY, Mas. Kebetulan waktu itu di JCC. Ya, rencana di istana, tapi karena ada kegiatan yang lain, maka kegiatannya di JCC. Yang merahkan Pak SBY sendiri. Pertama karena saya kebetulan waktu itu adalah anggota PMR, Palang Merah Remaja. Terus yang kedua, termotivasi ada seseorang yang kesulitan minta darah. Kebetulan darahnya sama dengan saya, golongan O, dan saya bisa. Dan alhamdulillah dari awal itu sampai sekarang masih bisa diambil darahnya, alhamdulillah. Kalau kita sebetulnya masih sangat, persentasenya masih sangat kecil. Kita punya penduduk boleh dikatakan hampir 1.200.000. Kalau kita yang efektif mereka pendonor dibuat saja 20%. 20% itu masih sekitar dari hampir 200.000 lah. 200.000 itu okupasi kita yang bisa untuk donor. Misal kita itu buat minimalis, dan itu kalau kita bisa rekrut semua, berarti kita bisa mendapatkan 1 tahun ini adalah sekitar 200.000 kantong. Mohon sebetulnya kebutuhan darah di Kebumen itu sekitar 30.000 kantong per tahun. Sebenarnya masih sangat-sangat kecil untuk kita untuk mendapatkan pendonor. Hanya kita perlu peningkatan sosialisasi tentang donor, seperti apa, bahwa sebetulnya yang boleh dikatakan pendonor itu kalau boleh dikatakan itu sama dengan check up, karena orang yang pendonor adalah sehat, dan penyakit apapun yang berkaitan dengan patologi darah akan diketahui dengan hasil donor. Jadi kalau orang yang bisa donor berarti orang itu sehat. Kalau manfaat dari donor darah sendiri, otomatis yang pertama,
itu mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung. Seperti kalau donor darah, kita kan diambil darahnya, jadi proses sirkulasi darahnya lebih lancar. Jadi itu mengurangi resiko sebesar 88% dari kalau yang donor non donor darah dan donor darah itu resikonya turunnya 88% untuk terkena penyakit jantung. Yang kedua, untuk mengurangi resiko penyakit kanker, seperti itu. Terus yang ketiga yang paling penting itu setiap 2 bulan sekali otomatis mereka akan dilakukan pengecekan kesehatan secara gratis, seperti cek HB, cek tensi gitu, dan juga untuk pengecekan penyakit-penyakit istilahnya penyakit menular lewat transfusi darah itu juga akan terjadi pengecekan gratis di sini. Istilahnya cek kesehatan gratis itu yang paling penting. Membakar kalori iya. Jadi setiap kita keluar 350 itu membakar 600 kalori. Iya, tapi ya harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Kalau ruginya otomatis tidak ada, karena ini dari regenerasi darahnya sendiri juga 2 bulan selalu diperbarui, istilahnya seperti itu. Cek kesehatannya juga selalu terpantau, seperti itu. Saya selama donor ini alhamdulillah belum pernah sakit yang serius. Ya sakit lumrah lah, masuk angin biasa itu pilek kan. Yang serius alhamdulillah belum pernah, dan kondisi fisik saya terutama tensi darah saya stabil. Jadi 120, 140 ini tensi saya dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang usia berapa ya Pak? Baru 59 tahun. Jadi setelah darah diambil dari ruang aftab, itu nanti kita akan antar ke ruang karantina. Ruang karantinanya itu ada di lab, di bagian lab. Jadi semua darah yang baru diambil itu kita karantina semuanya, dimasukkan ke di situ. Lalu kita ambil sampel-sampelnya. Sampel-sampelnya itu kita lakukan uji saring. Uji saringnya IMLTD itu meliputi hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan juga HIV di situ. Nanti kita periksa, setelah hasilnya keluar, jadi darah yang sehat nanti akan lanjut ke proses selanjutnya. Sedangkan darah yang tidak sehat kita stop di situ, kita musnahkan. Seperti itu. Untuk yang darah yang sehat, setelah itu bebas dari semua penyakit itu, IMLTD itu infeksi menular lewat transfusi darah, lanjut ke ruang komponen. Ruang komponen itu ya nanti kalau misal kita butuhnya darah utuh atau whole blood, itu bisa langsung dipakai. Tapi kan kebanyakan butuhnya itu PRC yang sel darah merah aja. Jadi kita harus pisahkan komponen-komponennya terlebih dahulu, plasma-plasmanya gitu. Dari proses masuk karantina sampai bisa ditransfusikan ke pasien itu butuh kurang lebih waktu 4 jam. Seperti itu, iya. Jadi begini, sebetulnya kan bahwa PMI ini adalah sebagai pengelola infak. Dalam arti infak secara rupiah mengenai dengan bulan dana maupun mereka-mereka pendonor. Pendonor ini adalah sodakoh, infak darah. Dan ini adalah untuk orang yang membutuhkan. Jadi kita harus mengelola dari pengurus ini, berpikiran bahwa ini harus kita kelola secara bersih dan terbuka. Dan untuk PMI Kebumen kita sudah melakukan audit eksternal dalam 2 tahun ini berturut-turut. Jadi kita lakukan audit eksternal. Jadi semua pengelolaan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Harapan saya untuk khususnya untuk PMI cabang Bumen, unit transfusi darah, untuk lebih giat mensosialisasikan masalah donor darah. Karena untuk sekarang ini saya pandang sangat minim untuk sosialisasi, sehingga dari anak-anak sekolah sekarang jarang sekali yang ikut kegiatan donor, termasuk kelompok-kelompok masyarakat dulu banyak sekali, sekarang berkurang sekali. Harapan saya itu sehingga Kebumen menjadi pendonor darah yang surplus. Sekarang kan kita juga sering ngambil darah dari luar kota, sehingga harapan saya bisa kembali seperti dulu. Banjar, Wonosobo, Purworejo itu sering sekali, sekarang kelihatannya kok tidak.
Ke depan kita akan untuk pengelolaan unit darah ini akan kita tingkatkan akreditasinya. Kita tingkatkan pelayanannya sampai kepada tingkat CPOB. Jadi suatu pelayanan prima untuk unit darah. Dan juga untuk yang mengenai bencana, kita siapkan secara maksimal. Ya, ini untuk teman-teman semua, khususnya di Kabupaten Kebumen, jangan takut untuk donor darah. Kebanyakan sekarang itu takut donor darah karena di masa pandemi seperti ini. PMI Kebumen sudah aman, insya Allah selalu didisinfektan setiap hari. Dan setetes darah itu sangat bermanfaat untuk membantu nyawa pasien, seperti itu. Jadi itu bentuk amal lain lah dari kita. Jadi jangan ragu untuk donor darah, karena donor darah sangat bermanfaat untuk kita semua.